Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini dapat buku yang cetakan tebal di halaman 22 yang tipis halaman berapa ini? Halaman 7 ya. Kita masuk ke pembahasan al-mashu ala khuffain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Faslun wal mashu ala khuffain. Fasal yang membahas tentang membasuh ala khuffain, kedua khuf. Khuf ini sebenarnya arti secara bahasa adalah sepatu. Tapi khuf yang di sini dimaksud itu berbeda dengan sepatu. Ya. Khuf ini biasanya terbuat dari kulit. Ya, punya syarat-syarat maksusoh, ya, punya sifat mutamayyiz. Jadi punya syarat-syarat khusus yang disebut sebagai khuf seperti apa dalam ilmu fikih. Khuf di sini maksudnya adalah sepatu yang terbuat dari kulit, tapi dia kayak kaos kaki. Jadi kulit yang digunakan untuk alas kaki, ya, dan bentuknya seperti kaos kaki, tidak ada haknya, solnya nggak tebal dan seterusnya, dan harus menutupi mata kaki. Ini khuf yang dimaksud. Wal mashu ala khuffain, ya, dan membasuh dan mengusap atas dua khuf ini jaizun fil wudu'i, jaizun boleh fil wudu'i ketika melaksanakan wudu. La fi ghusli fardin, tidak dalam melaksanakan mandi wajib. Jadi membasuh khuf ini hanya boleh dilaksanakan ketika mau laksanakan wudu, bukan untuk mandi wajib. Au naflin, atau mandi sunnah. Wala fi izalatin najasatin, dan bukan juga dalam rangka menghilangkan najis. Izalatin najasah, ya, bukan dalam rangka menghilangkan najis. Jadi yang dibolehkan dalam mengusap sepatu ini atau khuf ini ketika digunakan untuk berwudu saja, bukan untuk mandi wajib, bukan untuk mandi sunnah ataupun menghilangkan najis. Ya, jadi hanya khusus digunakan untuk berwudu. Falau ajnaba, ya, jikalau ada seorang yang junub, wa dumiyat rijluhu, atau kakinya berdarah, fa'aradal masha badalan an ghusli rijli lam yujzi, ya, dia menginginkan mengusap sepatu ini sebagai ganti dari mandi, lam yujzi, maka ini tidak cukup. Ya, jadi sebagaimana yang disebutkan di atas, mengusap sepatu ini, mengusap dua khuf ini hanya dibolehkan dalam hal wudu. Balla budda min ghusli, ya, minal ghusli wa asy'ara, dan mengisyaratkan qauluhu, perkataannya musannif di sini atau penulis, jaizun, yang dimaksud jaizun di atas, ya, yang wal mashu ala khuffain jaizun. Jaizun itu maksudnya adalah anna ghusla, ya, sesungguhnya
mencuci rijlain kedua kaki afdalu minal mashi, ini lebih utama dibandingkan mengusapnya. Jadi boleh mengusap kaki, mengusap khuf atau sepatu, tapi lebih utama membasuh atau mencuci seperti halnya dengan air. Ya, jadi enggak, kalau bisa dengan air lebih baik dengan air. Tapi memang diperbolehkan sebagai rukhsah, sebagai bentuk keringanan dalam hal beribadah salah satunya. Wa innama yajuzul mashu al-khuffaini la ahadihima faqat. Ya. Dan sesungguhnya diperbolehkan mengusap kedua khuf ini harus keduanya. La ahadihima faqat, tidak boleh salah satu di antara keduanya. Ya, jadi kalau misalkan mau ngusap itu harus ngusap keduanya. Enggak boleh misalkan ngusap yang kanan doang, yang kiri enggak, atau ngusap yang kiri doang, yang kanan enggak. Ya, harus ngusap keduanya. Illa an yakuna faqidal ukhra, kecuali orang yang ngusap satu kaki ini atau satu khuf ini dia faqidal ukhra, kakinya satu tidak ada. Ya, buntung lah atau apa gitu, kakinya tidak ada sehingga dia bisa pakai satu sepatu saja. Bisalah satu syarat dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Pertama, an yabtadi'a ayyu syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharati. Ya, hendaknya ketika seseorang ingin memulai membasuh khuf tadi, syaratnya yang pertama lubsahuma ba'da kamalit taharati. Memakai sepatunya memakai kedua sepatunya itu setelah sempurna bersucinya. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalkan kita mau membasuh khuf, tidak boleh membasuh khuf ini ketika kita tidak mengawali terlebih dahulu dengan berwudu. Harus wudu setelah sempurna wudunya sampai kaki selesai, baru pakai khufnya. Nah, setelah itu wudu berikutnya kalau mau dibasuh kakinya, diusap kakinya boleh. Tapi kalau misalkan di wudu sebelumnya langsung dipakai, langsung diusap, itu nggak boleh. Jadi syarat pertama harus sempurna taharahnya terlebih dahulu. Taharahnya harus sempurna. Kalau taharahnya belum sempurna, maka tidak boleh. Nah, ini dijelaskan. Falau ghasala rijlan. Ya, jikalau kita ingin mencuci kaki, wa albasaha khuffaha, dan kemudian setelah itu kita memakai sepatunya, ya, wa albasaha khuffaha, memakai sepatunya, tsumma fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Kemudian dilakukan hal yang sama setelah itu, maka itu tidak cukup. Misalnya gimana? Jadi setelah wudu kita membasuh kaki, ya, kemudian kita pakai sepatu. Yang sebelah lagi, yang kiri, kita basuh lagi kaki kiri, dipakai lagi sepatu. Nah, itu enggak mencukupi. Harus setelah sempurna taharahnya baru mencukupi. Jadi setelah selesai taharahnya atau bersucinya, dalam hal ini berwudu, selesai kaki kanan dan kiri sudah sempurna, baru dipakai khufnya atau sepatunya. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah, ya, jikalau dia memulai memakaikan khuf yang kedua khuf tadi setelah sempurna taharahnya, ya, jadi setelah sempurna taharahnya sudah selesai wudunya, tsumma ahdatsa, kemudian dia berhadas. Hadas di sini maksudnya hadas kecil, ya, buang angin, buang air kecil, hadas kecil. Jadi telah sempurna wudunya, kemudian khufnya telah dipakai, kemudian dia ahdatsa, berhadas, ya, kemudian dia berhadas qabla wusuli ar-rijli qadama al-khuffi lam yajzi al-masd. Ya, qabla wusuli ar-rijli qadama al-khuffi
lam yujzil mashu. Jadi ketika sudah selesai wudu, kemudian langsung kentut misalkan, kita sudah wudu langsung kentut, tapi sepatunya belum terpakai secara sempurna, makanya di sini disebutkan qabla wusulir rijli qadamal khuffi, sampai ar-rijl ini kaki menyentuh dasar khuf, ya, menyentuh sol bagian dalam lah. Kalau di sepatu itu kan ada sol luar ada sol dalam ya. Jadi setelah sempurna penyentuhan itu, maka kalau belum sempurna, belum nempel, misalkan satu udah nempel sempurna, pas pakai kaki kiri sepatunya belum sampai semua atau telapak kaki ini masuk nempel semua ke sepatu, kentut. Nah ini maka tidak cukup, gitu ya, harus diulang lagi wudunya dan membasuh kaki, bukan mengusap sepatu. Itu belum masuk. Jadi kalau sudah nempel keduanya sempurna, kaki kanan dan kiri sudah masuk sempurna, kemudian dia hadas, kentut, itu baru boleh untuk wudu berikutnya. Tapi kalau misalkan kaki kirinya belum sampai dampal ya, bahasa sini ya, dampalnya atau sininya tuh, dampalnya itu kan dasar sepatu, yang kirinya kentut duluan, maka ketika wudu masih belum boleh untuk membasuh sepatu karena belum terpenuhi syarat pertamanya. Ya, jadi syarat pertama adalah memakai sepatu ini, memakai kedua sepatu itu setelah kamalut thaharah. Ya, setelah kamalut thaharah atau sempurnanya thaharah, berwudu tadi ya. Kemudian yang kedua, wa an yakuna ayil khuffan satiraini limahalli ghasli al-fardi minal qadamain bika'baihima wa an yakuna minal khuffani, dan hendaknya kedua khuf ini ya, atau kedua sepatu tadi satiraini, menutup, keduanya sepatu itu menutup apa? Limahali ghaslil fardi, menutup tempat wajibnya mencuci kaki. Ya, minal qadamaini bika'baihima. Ya, dari kedua kaki sampai ka'baihi, dua mata kaki. Jadi syarat kedua adalah sepatunya ini harus nutupin mata kaki, di atas mata kaki. Ya, baru boleh. Kalau sepatunya di bawah mata kaki, di sini dijelaskan falau kana dunal ka'baini, kalaupun keduanya itu tidak sampai kepada mata kaki, maksudnya sepatunya itu di bawah mata kaki, kan banyak ya sepatu sekarang rata-rata di bawah mata kaki semua. Kal madasi, ya, kal madasi, seperti halnya madas. Madas itu bahasa Indonesianya sepatu yang ada di bawah mata kaki. Ya, sepatu slop lah, kayak slip on gitu yang langsung pakai, atau sepatu pantofel yang ada di bawah mata kaki, itu madas. Ya, kal madasi lam yakfil mashu alaihima, maka itu tidak mencukupi untuk menyapu kedua sepatu, karena syaratnya adalah di atas mata kaki. Ya, jadi kalau ini mata kaki, ya, khufnya itu atau sepatunya itu harus ada di atasnya. Kalau sepatu di pasaran, kalau kayak sepatu PDL lah gitu ya, dipakai tentara atau satpam gitu, itu kan nutupin mata kaki ya. Nah, itu kayak sepatu itu tinggi. Nah, jadi syarat kedua harus nutupin mata kaki. Wal muradu, dan yang dimaksud bisatiri guna, menutupi di sini adalah al-hailu, yaitu pembatas. La mani'ur ru'yati, ya, yang tidak mencegah untuk dilihat. Maksudnya boleh yang tembus pandang juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi khufnya misalkan tembus pandang, boleh nggak? Boleh. Tapi asalkan syarat pertama dan kedua dan ketiga nanti itu terpenuhi. Ya, nggak mesti ketutup, nggak mesti terhalang dari pandangan. Ya, boleh tembus pandang transparan boleh. Ya.
Terus kalau dari plastik boleh nggak gitu? Ya dari plastik boleh nggak? Nanti ada penjelasannya di syarat selanjutnya. Nah jadi yang dimaksud tadi terkait dengan satir itu al-hail, pembatas, ya, la mani'ur ru'yati, yang tidak mencegah pandangan. Wa an yakunu satru min asfali, ya, dan seharusnya as-satru, penutup di sini min asfali, dari bawah, ya, dari bagian bawah, wa min jawanibi al-khuffain, dan juga dari sisi kedua sepatu tadi. Jadi dari bawah ketutup, dari sisinya ketutup. La min a'lahuma, tetapi tidak dari ke atas keduanya. Maksudnya tidak dari atas keduanya apa? Yang namanya sepatu atasnya pasti bolong, ya, pasti bolong. Gimana pakai sepatu kalau nggak bolong, ya, pasti bolong. Makanya a'la itu nggak harus ketutup. Yang ketutup cuma bagian bawah dan sisi-sisinya, atas nggak perlu. Atas hanya karena atas tempat masukin kaki. Nah itu yang kedua. Nah kemudian syarat yang ketiga adalah wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'al masyi 'alaihima. Syarat yang ketiga adalah harus tatabu'al masyi. Tatabu'al masyi itu artinya kuat dipakai jalan, enggak sekali pakai robek, ya, enggak sekali pakai robek. Kalau plastik kan bisa nutupin semua segala sisi transparan, tapi sekali pakai robek, nah itu enggak termasuk berarti, ya. Jadi yang termasuk ketika dipakai berjalan itu kuat, ya, dipakai jalan kuat. Taraddudi musafirin fi hawaijihi min hawtin wa dirhalin. Taraddudi musafirin, ya, yang digunakan musafir untuk bolak-balik. Fi hawaiji, dalam memenuhi hajatnya, keperluannya. Jadi bolak-balik digunakan sepatu itu dalam memenuhi keperluan musafir. Min hatin, dari tanjakan. Hatin itu tanjakan. Wadirhalin, dan dari turunan. Ya, jadi meski jalannya menanjak, kemudian menurun, kemudian dipakai bolak-balik, ini tetap kuat, tetap enggak sobek. Ya, kuat kurusnya. Wa yukhadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyain. Ya. Dari perkataan musannif atau penulis ini dapat diambil, ya, dapat diambil keadaannya harus qawiyain, kedua huruf tadi harus kuat, ya, harus kuat. Nah seperti apa kuatnya? Salah satunya adalah bihaitsu yamna'ana nufudal ma, sehingga air ketika dipercikan itu tidak tembus, ya, nufudal ma, air tidak tembus. Jadi yang na'an nufuzal ma, air itu tidak tembus ketika dipercikan. Kalau tembus kan berarti tipis sepatunya, ya. Nah maka air dipercikan saja itu tidak tembus ke dalam, berarti sepatunya tebal, ya, kulitnya itu tebal. Kalau kaos kaki tidak termasuk karena di ini air tembus, ya, ini harus tebal. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga taharatuhuma, keduanya itu suci. Jadi ini di sebagian kitab yang lain ketika membahas tentang khuffain, ini dimasukkan ke syarat ketiga dan keempat dan kelima. Ya, jadi di beberapa kitab fikih lain yang membahas tentang khuffain ini syaratnya ada 5. 2 diantaranya tadi mana'a nufudal ma, dan yang kelima adalah taharah. Ya, keduanya suci. Nah, jadi di beberapa kitab lain disebutkan 5 syaratnya, tapi di sini 3. 2 diantaranya dimasukkan ke syarat nomor 3. Walau labisa khuffan fawqa khuffin, walaupun
labisa khuffan fawqa khuffin, seseorang itu mengenakan dua khuf, dua lapis. Khuffan fawqa khuffin itu berarti dua lapis. Khufnya ada dua, di dalam sama di luar. Bukan kanan dan kiri ya, tapi dua lapis, dalam sama luar. Li syiddatil bard masalan, karena sangat dingin, seumpamanya cuaca sangat dingin, akhirnya dia pakai double, khufnya di double. Nah di sini redaksinya bardun, ya. Kalau bardun dalam bahasa Arab, bardun dengan ra sukun itu artinya dingin. Tapi kalau baradun ini ada yang mengartikan embun, ada juga hujan es. Jadi di situ rohnya sukun, bardun bukan baradun. Di syiddatil bardi masalan, ya karena sangat dinginnya cuaca misalnya. Fa in kana al-a'la salihul mashi. Nah, jikalau bagian atasnya, bagian atas atau khuf yang ada di luar, ya, itu salihan lil mashi, layak untuk diusap, dunal asfali, tanpa mengusap bagian bawahnya atau lapisan dalamnya, sahha, maka mengusapnya pun sah. Ya, jadi kalau pakai dua lapis, ngusap atasnya aja, nggak usah ngusap bagian lapis keduanya, nah itu sah, ya, sahih atau benar. Sahhal mashu 'alal a'la, maka mengusap pada bagian atasnya itu sah. Wa in kana al-asfalu salihan lil mashi, dan jikalau yang bagian bawah atau lapisan dalamnya, ya, sepatu yang ada di dalamnya itu salihan lil mashi, layak untuk diusap dunal a'la, tanpa mengusap bagian atasnya, famasahal asfala sahha, maka mengusap bagian bawah atau bagian dalam itu sah. Ya, mungkin bagian luarnya dilepas dulu, kemudian diusap sepatu yang bagian dalamnya, dipakai lagi bagian luarnya, itu sah. Ya, karena dua lapis. Awil a'la fawasala al-balalu li asfali sahha, dan jika yang diusap itu bagian atas, fawasala al-balalu, air itu sampai ke bagian dalam, ya, fawasala al-balalu lil asfal, air itu sampai ke bagian dalam, sahha, ini juga sah. Jadi misalkan pakai dua lapis, lapis yang dalam khufnya bagus, lapis luarnya khufnya robek, kemudian dibasuh bagian luar, air basuhannya itu sampai ke bagian dalam, itu sah. Ya, syaratnya kalau mau basuh atas dan yang diniatkan bawah itu harus sampai airnya, sampai basah. Waspadal badan, ya, waspadal badan. In qasadal asfala, ya, jika yang dimaksud itu mengusap bagian dalamnya atau yang bawahnya. Au qasadahuma ma'an, atau dimaksud mengusap keduanya. Jadi dimaksudkan mengusap yang tadi bagian atas sampai tembus ke dalam itu, niatnya atau maksudnya, tujuannya mengusap bagian dalam atau mengusap keduanya. Ya, tapi harus tembus. Kalau mau kayak gini, ya bisa jadi karena sepatunya atau khufnya ini sobek bagian luar, akhirnya tidak memenuhi syarat, diusap keduanya bagian luar, ditujukan untuk mengusap bagian luar dan dalam, tapi dengan syarat bagian dalam itu harus basah, basah kena air, ya. In qasadal a'la faqat, ya, la in qasadal a'la faqat, tidak
ditujukan untuk membasuh yang bagian atas saja. Kenapa? Karena tadi ya, sampai air itu membasahi bagian dalam. Kalau air tidak membasahi bagian dalam, diniatkan hanya membasuh bagian luar, itu sah. Nah, tapi kalau misalkan diniatkan untuk membasuh bagian dalam karena bagian luarnya sobek, kemudian masuk dibasuh, airnya tidak masuk, atau airnya masuk tapi diniatkan hanya untuk membasuh bagian atas saja, karena airnya tembus ke dalam, ini tidak sah. Wa illam yaqsud wahidan minhuma, nah ini yang tadi saya maksud ya. Dan jika dimaksudkan hanya mengusap salah satu di antara keduanya, bal qasada al-masha fil jumlah, ya, akan tetapi dimaksudkan mengusap al-jumlah di sini maksudnya mengusap keduanya, bagian atas dan bagian bawah atau bagian dalam dan luarnya. Ajza fil asah, ini sudah mencukupi menurut pendapat al-asah. Al-asah itu maksudnya pendapat yang sah, gitu ya. Nah itu untuk terkait dengan syarat mengusap kedua khuf, ya. Jadi tadi yang pertama harus mengenakan khuf tadi setelah sempurna taharahnya, ba'da kamalit taharah. Yang kedua, khufnya harus satirah li mahalli ghaslil fardhi min al-qadamain, ya, menutupi bagian wajib dari kaki ketika berwudu, ya, maksudnya sampai mata kaki, menutupi mata kaki. Dan yang ketiga itu harus tatabu'al masyi, harus kuat sepatunya dipakai untuk mondar-mandir. Nah itu untuk syarat mengusap sepatu, ya. Ada tambahan syaratnya, yaitu yang keempat itu disebutkan yang na'ani nufudal ma, harus mana'an nufudal ma, terhalang dari tembusnya air. Jadi air kalau dicipratin itu nggak tembus ke dalam, ya, atau dicipratin ringan itu nggak tembus air ke dalam. Dan syarat lainnya adalah harus taharah, ya, harus suci kedua sepatunya. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan ada yang ingin didiskusikan dulu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud membasuh khuf ini dilaksanakan setelah kita berwudu. Berwudu sempurna nih, dari tangan misalkan dengan sunnah-sunnah wudunya sampai selesai mata kaki sudah sempurna kan? Kemudian kita pakai sepatu, khuf lah, ya, sepatu yang di atas mata kaki. Udah pakai sepatu, udah sempurna, udah selesai lah pakai sepatunya. Kemudian kita hadas, kentut misalkan, atau buang air kecil. Kemudian kita wudu lagi. Wudu yang itu ketika membasuh kaki itu tidak usah membasuh kaki, cukup mengusap sepatu. Yang lain tersama. Ini hukum mengusap sepatu ketika berwudu, tapi ya, ya bukan sebagai gantinya wudu. Iya, nggak kaki doang. Kalau kaki doang wudunya nggak sah, ya. Tetap wudu dari awal, cuma pas bagian mencuci kaki itu diganti dengan mengusap sepatu. Ada lagi? Nah, itu dipakai saat sholat. Ya. Terus kalau misalkan dia tanpa khufnya itu, tapi sudah sempurna wudu, nggak masalah kan? Nggak masalah. Ini kan rukhsah, keringanan untuk orang yang pakai khuf. Nanti ada syarat-syarat yang membatalkan juga. Ya, gimana Pak Min? Kalau mengusap, jadinya cuma air di tangan kita yang basah, kemudian diusapkan gitu aja. Iya. Sama halnya kayak kita mengusap kepala. Kalau kepala kan hanya diusap dengan air yang ada di tangan kan, langsung diusap. Nggak perlu dibanjirin gitu ya. Kalau diguyur di bawah telan gitu. Nggak perlu. Baik, ada lagi? Ya, biasa kita kan kalau ada wudu, terus luka, kan? Luka setelah wudu, kita
dengan lepas. Itu berarti kan tidak ada wudhu kan? Pakai batal, itu masih buka ya? Nah itu beda hukumnya. Kalau karena luka misalkan di tangan, kemudian ada perban gitu, dan bisa menambah parah lukanya itu kalau dikenakan air, maka cukup membasuh perbannya saja tanpa melepas perbannya. Itu beda ini. Beda. Iya, ada wudhu, misalkan terus batal, ya. Ketika wudhu awal pun tidak usah dibuka perbannya tadi. Ya cukup diusap saja. Karena tadi dikhawatirkan menambah parah di luka. Baik ya, kita lanjut. Selama memang perban itu atau itu bisa kena air ya, kalau misalkan dia nggak bisa kena air Enggak masalah, enggak kena air pun. Enggak masalah. Sama halnya kayak ketika kita membasuh kepala. Ketika membasuh kepala kan syaratnya yang penting kena rambut. Mau misalkan kita ambil air dua jari, kita kenakin rambut sedikit gini, itu udah sah. Menurut pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus untuk menyempurnakan sunnahnya, misalkan kita pakai imamah yang sorban di atas tuh, sudah kena ujungnya, dibasuh ke atas imamah, itu sah. Gitu. Tanpa tembus. Atau yang perempuan misalkan wudhu di tempat luar, ya tidak tertutup, maka jangan dibuka kerudungnya karena aurat. Cukup ambil sedikit air, dibuka kerudung sedikit yang bagian belakang, di pangkal rambut sini dikenain. Itu sudah sah. Ya. Jadi tidak perlu membuka kerudung, karena membuka kerudung itu hukumnya sama seperti membuka aurat, ya dosa. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan masa waktu. Masa waktu kapan khuf ini boleh dipakai, kapan tidak, ada batasan waktunya. Yang pertama, wayam sakul muqimu yauman wa lailatan. Maka bagi orang yang mukim itu orang yang tinggal kayak kita ini ya. Orang yang tinggal itu hukumnya yauman wa lailatan, masanya 1 hari 1 malam, 24 jam. Wa yamsahul musafiru, dan bagi musafir mengusapnya itu masanya adalah salasata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Al-muttasilati biha, ya. Maksudnya 3 hari 3 malam itu secara berkesinambungan. Enggak malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, enggak. 3 hari 3 malam itu malam Senin, malam Selasa, malam Rabu gitu. Hari Ahad, Senin, Selasa berarti. Gitu ya. Jadi enggak putus, terus berkesinambungan. selama dalam perjalanan enggak juga. Ini bisa mungkin bisa dalam perjalanan, enggak harus kita safar. Bahkan di sebagian ulama itu demi menjalankan sunnah itu dianjurkan untuk melaksanakan ini, membasuh sepatu itu, ya. Tapi nanti ada syaratnya, ada yang membatalkan. Kapan hal tersebut batal itu harus dilihat. Jadi sehari semalam bagi orang yang mukim itu tidak boleh sama sekali melepas sepatunya. Tidur dipakai, sholat dipakai, masuk ke rumah dipakai, bahkan kalau sholat di dalam masjid harus dipakai. Jadi nggak boleh lepas. Kalau lepas batal dia. Dan nggak boleh rusak sepatu lagi, harus ngulang lagi dari awal. Jadi nggak boleh lepas. Begitupun 3 hari 3 malam. Kalau bagi musafir 3 hari 3 malam. Kalau perjalanannya misalkan 9 hari gimana? Maka tadi ketika sudah 3 hari 3 malam selesai, lepas dulu sepatunya, wudhu dari awal, pakai lagi 3 hari lagi nambah. Ya, untuk nambah masa aktifnya lah, kalau misalkan itu ya. Sekarang ditambah masa aktifnya diulangi, ya diulangi, wudhunya diulangi, kemudian dipakaikan lagi, khufnya dipakai lagi. Sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat, sama dengan didahului atau diakhiri. Maksudnya didahului atau diakhiri ini
bisa siangnya duluan atau siangnya belakangan. Contoh mulai mengenakan sepatu tadi, dapat damat didahulukannya siang, mulainya siang, maka otomatis malamnya jadi ta'akhirat, jadi yang belakangan karena siang dulu. Atau misalkan sebaliknya, makainya malam, berarti malamnya duluan, siangnya yang belakangan. Nah itu dapat damat dan ta'akhirat ya. Wabtida'ul muddah, dan kapan ini masa dimulai ya, masanya itu adalah tuhsabu, ketika dihitung min hini yuhdisu, ketika mulai hadas ya, maksudnya adalah ay min inqita'il hadasi kaini al-kaini, atau ketika setelah selesai hadas, hadasnya sudah tuntas, al-kaini, hadas yang ada itu sudah selesai. Misalkan buang air kecil atau kentut gitu ya, buang angin, berarti buang anginnya sudah selesai, anginnya udah gak keluar lagi. Kemudian berwudu, pakai sepatu, sempurna, udah itu. Kalau hadas lagi, berwudu lagi, cukup pas bagian kaki diusap sepatu ya. Jadi dimulai ketika selesai hadas, bukan ketika, nah di sini ba'da tamamil lubsil khufain, ketika sudah tamamil lubsi, sempurna mengenakan khufain, kedua sepatunya. Jadi setelah hadas selesai, hadas yang ada selesai, kemudian mengenakan sepatu, setelah selesai menggunakan sepatu, baru itu dimulai. Misalkan mulainya jam 12 siang, maka jam 12 siang berikutnya bagi orang yang mukim, dan 3 hari kemudian bagi orang yang sedang safar ya. Jadi ketika sudah selesai sempurna memakai sepatunya tadi. La min ibtida'il hadasi, tidak dari masa memulai hadas, awalnya hadas, awal kentut misalkan, atau awal buang angin, atau awal buang air kecil pakai sepatu, bukan itu. Jadi bukan pada saat pertama permulaan hadas. Wala min waqtil masih, dan bukan pula dari waktu mengusap sepatu tadi. Jadi setelah hadas pakai sepatu, wudu, hadas, wudu pakai sepatu, bukan pas mengusap sepatu di wudu kedua, tapi ketika pakai sepatu tadi setelah sempurna ya, setelah hadasnya selesai kemudian pakai sepatu setelah sempurna. Wala min ibtida'il lubs, dan bukan juga ketika memulai memakai sepatunya ya. Jadi bukan ketika awal hadas, bukan ketika waktu mengusap sepatu, bukan juga ketika memakai sepatu. Jadi setelah hadas selesai dan sempurna memakai sepatu, baru itu dimulai. Itu waktunya ya, waktu mulai. Wal 'asi bis safari. Nah, 'asi bis safari ini berbeda ya. Jadi ada dua. Pertama, kalau al-'asi bisafar dengan bi ya, dengan huruf bi, maka maksudnya adalah orang yang safar diniatkan untuk bermaksiat. Contoh, misalkan ada orang pergi ke Surabaya ya, diniatkan saya mau pergi ke Surabaya mau beli homer ya, nah itu safarnya bermaksiat, tujuannya bermaksiat, maka pakainya bi. Tapi kalau al-'asi ya, al-'asi fis safari, kalau al-'asi fis safari pakai huruf fi ya, maka ketika dia bepergian dari sini ke Surabaya mau silaturahim, kemudian di tengah jalan melihat orang jual khamr, dibeli. Nah, itu ketika di jalan bermaksiat, tapi tujuannya bukan maksiat. Tapi kalau pakai huruf ba ya, al-'asi bis safari, itu memang tujuan safarnya dia bermaksiat. Nah, kalau orang yang safar ditujukan untuk bermaksiat, wal haimu, atau orang yang safar tapi tidak punya tujuan.
Haim itu orang yang tidak punya tujuan. Kayak siapa yang lagi ngetren tuh? Joko Kendil. Ya, safar dia, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Nah itu haim masuknya. Ya, kapan ini? Yamsahani masha muqimin. Maka hukum mengusap sepatunya sama seperti hukum mengusap sepatunya orang yang mukim. Berapa orang yang mukim? 1 hari. Ya, 1 hari 1 malam. Ini kalau tujuan safarnya bermaksiat atau haim, tidak punya tujuan. Ya, maka hukumnya mengusapnya 1 hari 1 malam. Nah, tapi kalau safarnya itu memang tujuannya silaturahim, tidak melakukan maksiat, ya maka 3 hari 3 malam. Ya. Wadaimul hadasi dan daimul hadas. Daimul hadas ini istilahnya orang yang terus-menerus berhadas. Ini penyakit. Ya, penyakit. Penyakit maksudnya gimana? Ada orang yang daimul hadas, disebut daimul hadas itu terus-menerus berhadas. Ketika selesai buang angin terus tutut. Atau ketika buang air kecil, mohon maaf, air kencingnya itu selalu keluar, selalu netes. Ada orang yang punya penyakit kayak gitu. Nah ini khusus ya bagi daimul hadas. Jadi pembahasannya beda seperti orang yang normal. Sama sholatnya pun nanti beda pembahasan, ya beda hukumnya. Kalau sholatnya mah sama ya. Sholatnya mah sama, sujud rukunya sama, tapi hukumnya ada sedikit perbedaan untuk daimul hadas. Adapun daimul hadas, idza ahdatsa, ketika dia berhadas, ba'da lubsil khuffi, setelah mengenakan khufnya tadi, hadasan akhar, berhadas yang lain, ma'a hadasihi daim. Ya, maksudnya berhadas yang lain itu kalau misalkan penyakitnya dia itu selalu buang angin. Nah, kemudian hadasnya yang lain dia buang air kecil. Itu kan di luar penyakit yang kebiasaannya. Ya. Qabla an yusalliya bihi fardhan. Ketika sudah bersuci tadi, ya ketika sudah pakai sepatu, kemudian sudah bersuci, dia melakukan hadas di luar penyakitnya. Kalau buang angin terus berarti kencing, ya buang air kecil. Qabla an yusalliya bihi fardhan, sebelum dia melaksanakan salat fardu, yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihu. Maka hukum mengusapnya itu boleh, tapi dengan syarat setelah selesai tadi, ya, setelah selesai bersuci dari hadas yang di luar hadas penyakitnya, itu sudah sempurna pakai sepatunya dan seterusnya, itu mengusapnya boleh bagi dia. Lau baqiya tuhruhu. Nah ini catatannya ya, lau baqiya tuhruhu. Jikalau masih sisa kesuciannya. Maksudnya apa masih sisa kesuciannya? Yang tadi ya, ketika dia sudah selesai berwudu, kemudian pakai sepatu, batal hadas dia di luar hadas penyakitnya, maka dia boleh untuk melakukan mengusap sepatu karena masih tersisa kesuciannya. Beda halnya kalau sepatunya udah kelepas. Nah ini kalau sepatunya masih kepake dan masih suci, gitu. Ya jadi masih tersisa kesuciannya. Alladzi labisa alaihi khuffaihi. Ya, yang dimaksud itu adalah ketika dia mengenakan khuffaihi, kedua khufnya. Wa huwa, dan huwa di sini ya, dan adalah yang dimaksud huwa di sini adalah kembali ke yastabihuhu, pembolehan. Ya, huwa kembali ke pembolehannya. Atau dan boleh melaksanakan fardhun wa nawafilun. Boleh melaksanakan ibadah fardu dan juga ibadah-ibadah sunnah. Maksudnya boleh mengusapnya untuk ibadah fardu dan juga ibadah-ibadah sunnah. Nah ini berlaku. Jadi beda hukumnya kalau daimul hadas.
Ya, kalau orang biasa kan kentut wudu lagi. Misalkan melakukan hadas ringan, buang angin gitu, wudu, kemudian bagian kaki mengusap sepatu karena sudah tadi sempurna bersucinya. Kalau dari hadas, dia melakukan hadas di luar kebiasaan hadasnya. Misalkan kebiasaan hadasnya itu buang air kecil terus, ya nggak berhenti, maka dia melakukan buang angin gitu. Maka ketika dia berwudu dan pas bagian kaki boleh mengusap sepatunya, baik dalam hal melaksanakan ibadah fardu seperti halnya sholat fardu atau ibadah sunnah, ya baca Quran, kemudian sholat sunnah, sholat duha dan yang lain semisalnya. Nah, ini boleh. Ya. Jadi asalkan catatannya tadi di luar hadas kebiasaan dia, ya, penyakit dia. Falau shalla bi tahrihi fardhan, dan jikalau dia telah melaksanakan bersuci yang wajibnya qabla an yahdutsa, ya, sebelum dia itu berhadas, masaha wastabahan nawafila faqat. Ya, adapun ketika dia berhadas, kemudian dia hadasnya itu setelah melaksanakan kewajiban, bersucinya setelah melaksanakan kewajiban. Kalau tadi kan sebelum sholat, ya, kalau ini setelah sholat, setelah melaksanakan kewajibannya, maka hukumnya wastabaha, tapi dengan syarat an-nawafila faqat, dibolehkan tetapi hanya dalam ibadah sunnah saja. Jadi kalau dari ilmu hadas itu wudunya buat sekali, wudu zuhur, mau sholat asar wudu lagi, meski masih punya wudu, ya, maksudnya masih punya wudu tuh yang keluar hadasnya hanya hadas penyakitnya. Itu nggak boleh wudu tadi digunakan 2 kali sholat wajib, hanya boleh sekali sholat wajib saja. Sholat zuhur mau sholat asar belum keluar hadas di luar kebiasaannya, maka nggak boleh langsung sholat asar, harus wudu lagi. Karena kasusnya dia ini adalah punya penyakit yang selalu keluar hadasnya. Kalau orang normal beda, punya wudu, ya, punya wudu zuhur, asal masih ada wudu belum batal, langsung sholat boleh, nggak masalah. Cuma tajdid dulu wudu itu sunnah, memperbarui wudu itu sunnah. Mau wudu lagi silakan, apa-apa. Tapi kalau dari ilmu hadas nggak bisa 2 ibadah wajib, harus 1. Tapi kalau ibadahnya ibadah nawafil atau ibadah sunnah, ini boleh. Repot kalau nggak boleh. Antum ada misalkan orang dari ilmu hadas, dia sholat duha 12 rakaat, setiap kali salam wudu, pegel. Atau sholat sunnah 100 rakaat, boleh nggak? Boleh kalau kuat. Nah, setiap salam wudu, itu kalau nggak dibolehin. Makanya kasus dari hadas itu boleh kalau ibadah nafilah, ya, dengan syarat ibadahnya ibadah nafilah atau ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib hanya boleh 1 kali. Gitu ya. Nawafil itu jamak dari nafilah. Ya, kalau nafilah berarti banyak. Kalau nawafil 1. Nafilah itu 1, nawafil itu jamak dari nafilah, banyak, lebih dari 3. Misalkan kalau nafilah itu kayak sholat duha saja. Kalau pas nawafil, sholat duhanya, baca Qurannya, sholat wudunya dan sesudah wudu dan seterusnya. Nah, itu nawafil. Tapi syaratnya tadi hanya boleh sunnahnya saja untuk melanjutkan ibadah ke ibadah selanjutnya. Fa inna masaha syakhsan, ya syakhsu, fa in masaha syakhsu, dan jikalau orang yang mengusap itu fil hadari, berada di rumah, ya, hadari ini maksudnya rumah, summa safira, kemudian dia melaksanakan safar, au masaha fis safari, atau dia mengusap sepatunya ketika safar, summa aqama, kemudian dia bermukim, qabla mubiya yaumin wa lailatin, sebelum
perjalanannya itu sebelum 1 hari 1 malam, berarti nggak sampai 1 hari 1 malam perjalanannya. Maka atamu masha muqimin, ya, maka dia atamma masha muqimin, maka dia mengusap seperti halnya mengusap orang yang mukim meski dia safar. Baik, sekarang kita masuk kepada kewajiban, ya. Wal wajibu fi mashi al-khuffi, dan kewajiban pada saat membasuh khuf. Yutlaqu alaihi ismu al-mashi, yutlaqu alaihi ismu al-mashi. Jadi yang layak disebut sebagai masah itu atau membasuh itu seperti apa? In kana ala zahiril khuffi, ya, ketika kita membasuhnya di atas zahiril khuf, ala zahiril khuf, di atas punggung khufnya. Jadi kalau mau membasuh khuf itu, kalau misalkan ini khuf, yang dibasuh hanya bagian atas saja cukup, tidak perlu sampingnya atau bawahnya. Jadi hanya membasuh atasnya saja cukup, ya. Jadi bukan dibasuh semuanya. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi, dan tidak mencukupi malah kalau misalkan diusap bagian dalamnya. Wala ala aqbil khuf, dan juga bagian belakang khufnya. Dalam belakang itu yang sini, ya, bagian sini nih, di belakang. Kemudian dalam yang di dalam. Wala ala hirfihi, ya, bukan juga bagian sisi-sisinya. Wala ala asfalihi, bukan juga bagian bawahnya. Wasunnatu fil mashihi, dan kesunahan dalam mengusap sepatu tadi, an yakuna khututan, hendaknya membuat khutut, garis. Garis maksudnya gimana? Bi an yufarrijal masihu, ya, dengan cara merenggangkan pada saat mengusap baina asabihi wala bibummihi. Ketika mengusap jarinya direnggangkan begini. Wala bibummihi, bukan dikumpulkan jarinya begini. Jadi ngusapnya begini, dilebarin jarinya, bukan dikumpulin atau dirapetin gini. Yang ketika ngusap seperti tadi. Wa yuqtilu wa yabtulul mashu, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan al-mashu ini alal khuffain, pada kedua khuf ini, bisa sati asya'a, ada 3 sebab. Yang pertama bi khal'ihima, ketika melepas sepatu. Jadi kalau dalam waktu 24 jam sepatunya dilepas, batal, ulang lagi dari awal. Ya, au qala'a ahaduhuma, atau dilepas salah satunya. Au inkhilaiha, ya, atau terlepas. Au khurujil khuffi anis falahiyatil masjid, atau keluarnya sepatu dari kelayakan mengusap. Seperti apa contohnya? Kata farruqihi, ya, seperti sepatu tersebut robek, ya, karena udah lama dipakai sobek, maka ini batal. Sepatunya nggak boleh sobek, nggak boleh ada pecah sama sekali, nggak boleh ada bolong dari bawah, dari sisi manapun kecuali dari atas. Atas memang kudu bolong, ya, nggak bisa masuk sepatu kalau nggak bolong. Wanqidha'il muddah, dan berakhirnya masa. Wa fi ba'dhin nuskhi muddati al-mas'i, dan di sebagian redaksi disebutkan wanqidha'il muddati al-mas'i, ya, berakhirnya masa mengusap itu min yaumin wa lailatin limuqimin, sehari semalam bagi orang yang mukim. Wa thalathati ayyamin bilayaliha limusafirin, ya, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang safar. Wa bi'urudi, dan sebabnya mayujabul ghusla, dan salah satu sebabnya adalah yang membatalkan juga. Kalau tadi kan
terangkatnya sepatu, lepasnya sepatu. Dan syarat selanjutnya disebut batal wayu jabul ghusla adalah ketika dia wajib mandi. Kajana batin, seperti halnya orang yang junub, wahai au haidin, atau orang yang haid, au nifasin atau orang yang nifas, lila bisil khuf, ya lila bisil khufi, bagi orang yang memakai sepatu. Jadi kalau memakai sepatu belum sampai masanya sehari selesai bagi orang yang mukim, ternyata dia dapat bagi perempuan haid, maka batal. Gak boleh mengusap sepatu lagi, harus mandi kalau haid. Begitupun janabah yang lainnya, seperti halnya mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki, atau nifas bagi perempuan yang sudah mengandung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Dicukupkan dulu ya, karena mau ada kegiatan kita cukupkan dulu, tidak dibuka pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan monggo nanti ditanyai dulu, ya. Atau di pertemuan selanjutnya ditanyakan tidak apa. Ya, kita akhiri, kita sempurnakan majelis kita pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu billahi min syarri ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.